Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi, PAI non-reguler. Mau melaporkan hasil wawancara, hasil observasi yang mana ini merupakan tugas UTS UAS materi PAI Fikih, Usul Fikih, MTS dan MA. Lokasi SMP dan SMA Al-Rahbini kelas 9 dan kelas 12. Berdasarkan format yang dikirimkan terkait wawancara secara umum, menggunakan dalam pengajaran tersebut menggunakan metode ceramah, yang mana sebagai media itu adalah kitab atau buku pengajaran. Kemudian sebagai bentuk evaluasi itu adalah tes tulis, yang mana ini adalah lumrah seperti di sekolah-sekolah luaran. Kemudian materi praktek seperti najis, bersuci, sholat, wudhu dan lain-lain, ini menggunakan metode praktek demonstrasi, yang mana sebagai bentuk evaluasi yaitu adalah praktek satu-satu atau per kelompok. Kemudian di poin nomor 7 itu ada di sana cara sholat dalam kondisi tertentu, seperti misalnya saat sedang sakit atau saat sedang dalam perjalanan, ya. Ini menggunakan metode praktek seperti bagaimana sholat ketika duduk, bagaimana sholat ketika berbaring dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian di SMA-nya secara umum juga sama, jadi menggunakan metode ceramah sebagai media, yaitu kitab atau buku pelajaran. Kemudian bentuk evaluasi itu tes tulis. Kemudian ada yang satu yang kami temukan di mana di SMA tersebut itu menggunakan metode audiovisual, pembelajaran dengan mempertontonkan video berkaitan dengan materi di kelas. Kemudian yang terakhir, kami menemukan kesamaan di antara dua lembaga tersebut, MTS dan SMP dan SMA ini. Yang pertama, di antara kedua lembaga ini ternyata di sana ada Kabid Pendidikan, Ketua Bidang Pendidikan, beliau Kiai Haji Muhammad Ali Rahbini Ihsan MPD. Jadi alur pendidikan di antara kedua lembaga ini diatur dan sesuai panduan beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata pada materi puasa SMP dan SMA tersebut itu juga diwajibkan untuk setiap hari Senin dan Kamis untuk puasa. Kemudian juga sholat duha, ternyata di sini juga membiasakan setiap harinya untuk sholat duha. Yang ketiga itu ada SKIA, yang mana ini merupakan kertas atau buku yang berisi daftar materi fikih, hukum fikih, tajwid dan lainnya seputar pendidikan agama Islam, yang mana buku ini akan dibagikan pada setiap siswa yang ada di dua lembaga tersebut. Setiap siswa itu wajib menghafal, praktek dan menyetorkan pada setiap materi-materi yang ada di buku tersebut. Kemudian yang terakhir, ternyata kami menemukan satu yang unik yang kami rasa ini jarang, bahkan mungkin tidak ada di sekolah-sekolah luaran. Di sini di dua lembaga tersebut itu syarat kelulusan itu harus membuat makalah. Syarat kelulusan kelas akhir, syarat wisuda itu membuat makalah seputar PAI, seputar pendidikan agama Islam, yang mana dalam hal ini sebagai rujukan itu lebih diutamakan pada kitab Sulamut Taufik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.